Perkenalkan, nama saya Eka Sukma Ortudu Prantara dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 10. Di sini, saya akan melakukan percobaan tentang proses kerja osmosis pada bengkoang. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui proses dan membuktikan terjadinya peristiwa osmosis. Rumusan masalah 1. Bagaimana proses terjadinya peristiwa osmosis? 2. Apa perubahan yang terjadi pada tumbuhan yang terkena peristiwa osmosis? Untuk alat dan bahan, di sini kita membutuhkan 3 buah gelas plastik, gula, air, dan juga bengkoang. Di sini bengkoang saya sudah memotongnya dengan ukuran 3x1x1 cm. Dan juga kita membutuhkan penggaris untuk mengukur hasilnya nanti. Variabel kontrol air dan bengkoang yang dipotong dengan ukuran 3x1x1 cm. Variabel bebas, gelas A berisi air 200 ml, gelas B berisi air 200 ml dan gula 1 sendok. Gelas C berisi air 200 ml dan gula 3 sendok. Hipotesis 1. Bengkoang dalam gelas A tidak akan mengalami perubahan. 2. Bengkoang dalam gelas B dan C akan mengalami perubahan. Tahap selanjutnya, mari kita melakukan percobaan. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu, masukkan air ke masing-masing gelas, yaitu 200 ml. Selanjutnya, kita tambahkan gula ke gelas B dan C sesuai dengan ketentuan. Gelas B 1 sendok, gelas C 3 sendok. Kemudian kita aduk agar tercampur. Tahap selanjutnya, kita masukkan potongan bengkoang tadi yang sudah kita potong. Untuk satu gelas, satu potongan bengkoang, gelas A, B, dan C. Bisa dilihat gelas A bengkoang menjadi turun atau tidak mengapung, tenggelam. Gelas B sedikit terapung dan gelas C terapung.
mengetahui hasil percobaan, kita tunggu dalam waktu 15-30 menit. Ini adalah hasil setelah 15 menit. Pada gelas A, bengkoang tidak mengalami perubahan sama sekali, mulai dari tekstur, ukuran, dan juga warna tetap sama seperti semula. Pada gelas B, bengkoang hanya mengalami perubahan pada warna, yakni warnanya menjadi sedikit lebih kekuning-kuningan. Untuk ukuran dan juga tekstur sama seperti semula. Pada gelas C, bengkoang mengalami perubahan, yaitu warna menjadi lebih kekuning-kuningan, tekstur lebih lunak, dan juga ukurannya menyusut. Yang semula 3x1 cm sekarang menjadi 2,9x1 cm. Dan ini adalah hasil setelah 30 menit. Di gelas A masih tetap sama, tidak mengalami perubahan sama sekali. Mulai dari tekstur, ukuran, dan juga warnanya tetap sama. Di gelas B, warnanya menjadi lebih kuning lagi dari sebelumnya, tetapi tidak terlalu mencolok. Ukurannya tetap sama, tetapi teksturnya lebih lunak dari sebelumnya. Dan untuk gelas C, warnanya juga lebih kuning daripada yang sebelumnya, yang tadi. Teksturnya lebih lunak. Ukurannya juga sekarang menjadi 2,8x1 cm. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, bengkoang mengalami perubahan. Dapat kita ketahui bahwa sel-sel bengkoang mengalami perubahan ukuran. Ada yang mengalami pertambahan ukuran maupun pengurangan ukuran sesuai dengan medianya sendiri. Hal ini terjadi karena sifat larutan yang hipertonis maupun hipotonis terhadap bengkoang. Pada larutan gula, bengkoang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena bengkoang yang hipotonis terhadap larutan gula. Sehingga air yang ada pada bengkoang keluar dari sel-sel bengkoang yang menyebabkan bengkoang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Bengkoang yang telah dimasukkan ke dalam larutan gula mengalami penyusutan berat dari berat semula, karena air bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi, di mana hasil dari praktik yang telah dilakukan bahwa air gula yang terdapat di dalam gelas tersebut memiliki kerapatan tinggi, sedangkan bengkoang memiliki kerapatan yang rendah.
Setelah bengkoang dimasukkan ke dalam air gula selama kurang lebih 30 menit, bengkoang tersebut menjadi lebih ringan, serta warnanya pun lebih kusam. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek bengkoangnya. Ini membuktikan bahwa teori osmosis, yaitu perpindahan ion atau molekul air dari kerapatan rendah ke kerapatan tinggi dengan melewati suatu membran semi permeabel, terjadi pada bengkoang yang dimasukkan ke dalam larutan gula. Pada pengamatan yang dilakukan, dapat diketahui 1. Pada bengkoang gelas B dan C terjadi peristiwa osmosis karena larutan pada gelas B dan C konsentrasinya semakin pekat. Hal ini disebabkan oleh pemberian gula, sehingga terjadi perpindahan molekul pada bengkoang-bengkoang yang berbeda di dalamnya. Perpindahan molekul tersebut terjadi karena kerapatan bengkoang lebih rendah dari larutan gula ataupun kerapatan molekul larutan gula lebih tinggi daripada bengkoang. 2. Peristiwa osmosis dapat terjadi pada suatu sel melalui membran sel. Membran sel bersifat permeabel terhadap zat-zat yang mudah melewati membran. Peristiwa osmosis terjadi karena perpindahan molekul ion dari kerapatan tinggi ke kerapatan rendah melalui suatu membran. Faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis pada sel adalah tekanan tugor sel, konsentrasi sel terlarut dan zat terlarut, pH larutan, suhu, dan ukuran molekul. Osmosis merupakan difusi air melintasi membran semi permeabel dari daerah di mana air lebih banyak ke daerah dengan air yang lebih sedikit. Tekanan osmosis ditentukan oleh 4 faktor, yaitu molaritas atau konsentrasi zat terlarut, konstanta ionisasi, konstanta gas, dan temperatur absolut larutan. Dari data yang dapat disimpulkan bahwa bengkoang yang mengalami pengurangan berat terjadi karena larutan bersifat hipertonis terhadap bengkoang. Sedangkan jika terjadi penambahan berat karena larutan bersifat hipotonis terhadap bengkoang. Keras lunaknya bengkoang tergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek bengkoangnya, juga semakin banyak pengurangan beratnya.